Ya maksudnya dari Iwan masuk Islam gitu. Ya di rumah udah tidak menyediakan apa-apa yang menjadi pantangan agama Islam gitu ya, Mak ya. Iya. Jadi FYI aja ya, di rumah kami ya sampai sekarang apa-apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi. Kali ini aku lagi ada di rumah kedua orang tua aku, lagi berkunjung ya. Seperti yang udah sebelumnya tahu, di video-video sebelumnya pernah tahu, ya keluarga kami ini termasuk keluarga Bhinneka Tunggal Ika lah. Banyak perbedaan, dari banyak agama juga, banyak suku. Kakak-kakak aku juga ada yang nikah dengan Chinese, jadi kami sudah biasa beda. Kali ini aku pengen bincang-bincang dengan terkhusus ya, dengan ibu aku, dengan mak aku. Jadi pengen bincang-bincang lah. Mak, ya saya lagi di rumah dan beliau di sini. Oh mak, Apa? sini. Ini sebelah aku bapak aku ya. Ini mak aku. Ini. Jadi kami ya mumpung lagi di rumah, ya pengen bincang-bincang. Memang terkhusus pengen bincang sama beliau, sama mak aku. Tapi ya karena bapak pengen masuk frame juga, ya udah kita biarin aja. Kita biarin aja. Jadi kali ini aku pengen apa ya? Ya kami pengen bincang-bincang. Sebelumnya aku nggak ada ngebrief baik bapak aku ataupun mama aku. Aku nggak ada ngebrief sama sekali. Jadi ya ini perbincangan ini akan mengalir apa adanya. Dan beliau juga baru tahu. Tadi aku ajakin, ya aku pengen bikin video sama mama. Ya udah kita buat gitu. Jadi video ini ya mengalir apa adanya. Dan kemungkinan besar nggak akan banyak diedit dan nggak akan banyak dipotong. Ya udah, jadi mengalir apa adanya aja gitu. Nah, jadi karena udah mumpung dengan beliau nih, yang pertama kali pengen aku tanya nih, dan mungkin yang lain juga tahu, dan aku juga jarang bertanya, ya perasaan dulu lah, perasaan Kam. Oh ya, ini perlu dikasih tahu dulu, kalau kami ini orang Karo ya, jadi ketika manggil orang tua gitu, itu bilangkan kami itu bukan berarti kamu gitu ya. Apa ya istilahnya? Apa istilah yang pas itu, Pak? Kalau kami itu. Kan biasa kita bilang, kuja kami Pak gitu kan biasa ya Pak ya. Iya, sama dengan kamu ya kan. Artinya kamu. Iya kamu, maksudnya kan kalau di bahasa Indonesia kan kalau kita manggil kamu ke mama itu kan kasar gitu. Kemana kamu kan gitu kan nggak enak. Tapi kalau di bahasa Karo kan itu suatu imbuhan tambahan gitu. Kuja mak gitu kan, kuja Pak itu. Itu kan agak beda dikit ya. Ya, artinya itulah panggilan halusnya Bahasa nasional orang untuk Karo. panggilan atasan kita. Gitu. Seperti abang kita panggil Kam. Kecuali kalau manggilnya kujako, itu baru kasar. Itu orang yang lebih tua kepada yang lebih muda baru bisa gitu. Tapi kalau kita yang lebih muda kepada yang lebih tua itu biasanya manggilnya kam atau ndu gitu. Jadi kalau nanti kalimat-kalimat ini keluar ya kalian bisa paham sendiri, itu maksudnya bukan kamu seperti bahasa Indonesia. Kalau kamu seperti bahasa Indonesia kita manggil itu, kita biasanya kalau di bahasa Karo itu manggilnya kau gitu. Kujako, itu cukup kasar dan itu yang pasnya itu orang tua kepada yang lebih muda itu baru pas gitu. Nah ini aku mau nanya-nanya sama kamu nih Mak, kalau nanti Bapak mau nambahkan juga nggak apa-apa. Yang pertama, ini kan Iwan dah apa namanya, masih beda agama lah sama Mama ya kan. Mama kan masih Katolik sampai sekarang ya. Perasaan dulu lah ketika pertama kali Iwan masuk Islam, terus juga perasaan Du sekarang anak-anak Du juga udah ada beberapa yang beda agama. Ada abang ya, Bang Joshua ya, terus ada si Roy, terus ada Iwan juga gitu yang sekarang udah agama Islam gitu. Perasaan Du dari pertama kali kami ini pindah agama, udah beda sama Du, terus dengan kondisi sekarang anak-anak Du ini yang udah juga makin besar, gimana menurut pendapat Du dan juga perasaan Du lah gitu? Ya, menurut pendapatku nggak enak, nggak cocok. Nggak cocok ya? Kalau menurut Du pasnya gimana itu? Ya, yang pasnya, mana aku posisiku kayak gitu, posisi anak-anakku dan semuanya aku mintakan. Kalau bisanya berarti harusnya seagama gitu maksud Du? Iyalah. Cuman dengan kondisi sekarang ini, maksudnya kondisi Du sekarang ini kan kamu udah punya anak, bahkan udah punya cucu ya, udah punya cucu
kayak si Zahra kan, Jadi dengan kakak. Itu gimana dari, mungkin Kam nggak cocok gitu, tapi dari Kam sendiri untuk cara menerimanya ataupun selama ini berinteraksi, gimana rasa-rasa Andu menerimanya gitu? nih sampai sekarang perasaanku belum pas. Masih belum pas ya? Iya. Masih belum pas. Cuman sebagai orang tua, mungkin karena anak juga ya. Maksudmu? Ya kan kalau anak kan berarti ya yang namanya anak kan tetap anak gitu kan. Iyalah. Nah, itu dia. Jadi ya beliau memang sampai sekarang masih merasa belum sepenuhnya bisa menerima, gitulah kurang lebih kalimatnya Mak ya. Iyalah. Karena memang ya perbedaan agama. Kalau Mbak gimana Pak? Kau minta pendapat dari aku. Iya. Ya sebenarnya kalau pendapat dari Bapak itu, itulah nasional itu. Gimana nasional Kalau itu? artinya, kalau bagi aku ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Konghucu. Yang penting kita bisa bersatu. Iya. Kecuali agama itu melarang kita bersatu, itu nggak nasional menurut aku. Masuk ke video Mak. Hah? Masuklah ke video. Ini. Oh, Jadi kalau Bapak kau tanya, yang seperti itulah orang nasional. Tapi ada pula nanti agama mengatakan karena agama kita tidak bisa bersatu, itu menurut aku salah. Kalau enggak agamamu, agamaku samanya itu semua. Tujuannya satu. Artinya agama ini, saya agama Nasrani, saya agama Hindu. Tapi ada juga orang mengaku aja agamanya Nasrani, ke gereja pun enggak. Sama juga enggak punya agama. Iya. Saya Hindu, ke pura pun enggak. Iya. Sama dengan enggak punya agama juga. Jadi mana yang Anda taat ke situ aja, menurut Bapak itu. Iya. Mana yang Anda percayai. Tapi yang satu tadi yang saya yang saya tanamkan, jangan gara-gara agama kita nggak bisa bersatu. Itu aja. Jadi saling memahami, itu aja kalau menurut Bapak. Artinya saya paham apa agamamu itu dan apa pantanganmu itu, itulah dari Bapak. Ya sama kayak kita di rumah lah ya. Ya maksudnya ini dari Iwan masuk Islam gitu. Ya di rumah udah tidak menyediakan apa-apa yang menjadi pantangan agama Islam gitu ya Mak ya. Iya. Jadi FYI aja ya, di rumah kami ya sampai sekarang apa-apa yang terlarang di dalam agama Islam, contohnya seperti babi gitu ya Mak ya, Ya jelas dan kalau lain-lain, itu dijaga. itu memang udah nggak disediain di rumah. Iya. Udah nggak dimakan di rumah, udah nggak dibawa pulang ke Itu rumah. wajib dijaga karena kita sudah saling nasional. menghargai. Itu wajib dijaga. Nah, itu. Jadi menurut aku kalau sudah tahu kita, kita katakanlah seperti Abang Musyabeng, dia Cina, Chinese. Tentu dia juga punya pantangan, nggak bisa makan lembu, nggak bisa makan kerbau misalnya. Ya jangan kita sediakan kerbau lah, karena mereka nggak makan itu. Ya jadi silaturahmi kita itu nggak terputus. Nah ya, itu poin penting juga itu ya. Iya. Jadi kita paham kan. Yang terutama perbedaan agama itu, perbedaan sedikit, makanan biar itu masuk. kan yang Biar masuk. paling utama eceknya. Jangan dibawa seperti kamu udah kamu udah menjalankan agamamu lah aku bilang ya kan. Kami kan udah tahu agamamu apa, tentu kan larangan agama itu yang nggak bisa kalian makan, ya nggak kami bawa lagi ke rumah. Ya, tapi seperti Mama bilang tadi, kalau merasa belum puas dan kecewa, itu berarti seumur-umur hidup kita nanti kecewa. Anak kita sudah berapa yang masuk Muslim. Jadi kalau katakan kecewa nggak bisa, kita sudah punya cucu Muslim. Nggak boleh juga kayak gitu. Ya mungkin itu lebih ke perasaan seorang ibu ya Mak ya. Jangan kayak gitulah. Jadi kita nasional Pesan itu aja kan lah. tetapnya ada. Iya. Jadi setelah ini kan anak Andu udah 3 Muslim, terus juga ada cucu Andu nih. Pendapat Andu lah ke
kepada anak dulu, terutama ke aku lah, setelah Muslim ini gitu. Apa pendapat dulu gitu kepada anak-anak dulu, terutama aku lah yang setelah udah Muslim ini. Kalau pendapatku perbedaan kami yang Muslim sama anakku yang nggak Muslim nggak ada, kurasa bedanya. Nggak ada perbedaan itu, karena kamu udah Muslim, yang ini nggak Muslim, udah beda kasih sayang itu dan perasaan itu nggak ada. Kalau kan Pak, maksudnya dari sikap juga, dari apa, gimana menurut Ya sebenarnya siapa yang taat pasti perbedaan pasti ada lah. Walaupun masih ada yang masih Kristen, tapi dia Kristen saja, di KTP-nya kan Kristennya. Iya. Dia apa hukum Kristen pun dia nggak tahu. Jadi mau kita bilang apa? Sementara kau sudah masuk Muslim, memang kau taati apa hukum Muslim itu, apa peraturannya. Kadang-kadang kita pun begini, katakanlah yang dipelajari dalam Kristen. Bisa aku mau apikan dulu nanti angus. Ya, silakan. Jadi Beliau lagi masak soalnya. dalam Kristen di sana, Cuman udah finishing. pertama selalunya diapakan di Kristen. Misalnya kalau kau sudah dikarismakan, di sana diajarkan sayangilah ibu bapamu agar umurmu diperpanjang. Itu kurasa di kitab manapun ada itu. Jadi mereka yang anak-anak yang masih Kristen itu pun nggak dia pelajari apa maknanya itu. Jadi sementara mau apapun agamamu, kalau kau sampai mempelajari itulah yang kami harapkan, yang kami begini sebenarnya hidup ini. Kalau seperti Bapak pahami, seandainya pun Bapak orang brutal, orang jahat, tapi anakku memang ingin tobat juga aku. Rata-rata manusia kayak gitu. Walaupun bapaknya maling, mau minta dia anaknya jadi ustadz juga. Rata-rata manusia kayak gitu. Maksudnya gimana pun jahatnya bapak, dia pengen anaknya Dia nggak mengikuti. anaknya soleh gitu. juga. Tapi mungkin karena garis keturunan Agak geser sih, kadang-kadang ya permintaan dia itu nggak terkabul. Kan kayak gitu. Terbawa-bawa juga keturunan ini. Jadi kayak gitu. Jadi kau pun bisa memahami secara agama ini, mungkin ada juga garis keturunan kita bisa kau begitu. Gitu ya. Sebenarnya kayak gitu hidup ini. Kalau nggak paling payah juga, apalagi mempelajari agama yang disebut baik Kristen, Islam, yang mendalami itu paling sulit. Yang manapun semua, ya dari Bapak pun dari kecil sudah beragama sebenarnya kan, sudahnya paham Bapak kayak mana sulitnya mempelajari agama itu. Bacanya Bapak pandai. Membacanya, Memahaminya. memahami itu yang susah. Bapak sampai tua ini. Iya, memahami dan mengamalkan. Iya, itu yang susah. Kalau enggak, ya kalau mau menguraikan secara luar kepala pun kadang-kadang ya bisa juga Bapak. Memang pemahaman lah ya. Pemahamannya yang susah. Jadi inilah sementara yang saya lihat di antara anak-anak di rumah ini, ya kau sudah bisa memahami walaupun belum Dengar dulu. Makanya kayak gini kami bikin kurang merasa puas penampilanmu di rumah ini. Kami bikin gitu. Maksudnya gimana? Ceknya belum merasamu macam sepenuhnya kami menerima karena sudah masuk Muslim gitu perasaan. Oh enggak, ini namanya bincang-bincang sharing supaya orang juga bisa ngambil pelajaran kan. Maksudnya orang gimana, mungkin banyak orang-orang yang juga dia sekarang dia udah Muslim tapi misalnya dia terusir dari rumah gitu. Ada kawanku yang udah Muslim, dia terusir dari rumah, orang tuanya nggak ngasih dia ke rumah, terus juga ngusir total, udah nggak anggap dia sebagai anak misalnya gitu. Jadi supaya jadi bahan pelajaran sama-sama dari dua belah pihak, baik dari anaknya gimana dia supaya berinteraksi dengan orang tua. Ya mungkin ya Iwan sampai sekarang ini kan, ya kalau menurut Iwan sampai sekarang ini interaksi Iwan dengan dengan bapak itu cukup baik lah gitu. Nggak terputus gitu. Ada orang yang terputus total gitu. Ada. Jadi maksudnya ini supaya bisa jadi pembelajaran lah. Ada. Jadi pembelajaran baik dari pihak anaknya,
ataupun dari pihak keluarga bapak ibunya gitu. Karena banyak yang seperti itu. Apa susah, apa dia terusir, dihapuskannya dari keluarga, tidak dibolehkannya datang ke rumah gitu. Itu satu. Ya itulah terlalu ekstrim gitu, terlalu ekstrim dia. Ada beberapa yang Iwan tangani gitu. Dia datang terus dia kayak gitu diusir dari keluarga, akhirnya dia tidak kesulitan untuk melanjutkan kuliahnya karena dia belum punya apa gitu, karena dia terusir dari rumah. Jadi gimana caranya supaya kita saling belajar untuk bisa saling menerima juga, berbeda pendapat, berbeda agama itu bukan untuk jadi perpecahan dan juga bukan untuk jadi memutuskan hubungan gitu. Karena banyak orang di sana itu dia terputus hubungannya total gitu. Ya ini BTW ini rumahnya sangat sederhana ya. Ya doain nanti bisa kita bangunkan rumah untuk orang tua kita, untuk bapak emak kita ini supaya bisa bangun rumah yang lebih baik gitu. Dan beliau ini lagi sakit ini matanya. Beliau sering ngeluh matanya yang kiri yang kanan, Kanan. yang kanan itu tinggal sekarang masih bisa, maksudnya berapa persen lagi bisa ngelihat? Enggak ada lagi. Nggak bisa sama sekali. Ya mudah-mudahan nanti kita saya punya rezeki lebih gitu, bisa mungkin nggak tahu nih entah apa, tapi ya mudah-mudahan bisa diobati biar bisa yang kanan, yang mata kanan beliau itu udah tidak berfungsi untuk melihat. Jadi yang kiri aja ya. Yang kiri melihat. Iya, yang kiri aja tinggal yang berfungsi gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa obati beliau, bisa fokus melihat lagi dan juga rumahnya bisa kita bangunkan lebih baik lagi, supaya mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya bincang-bincang berikutnya ini dengan apa yang aku jalani sekarang ini. Kan Iwan sekarang ini kan lebih banyak berkecimpung di agama ya Pak ya, sebagai ustadz dan lain sebagainya. Banyak juga yang bertanya kayak gitu sama Iwan ini Mak. Ustadz kan mualaf, terus juga orang tuanya masih non muslim gitu. Apa nggak masalah gitu kalau dipanggil ustadz atau apa gitu? Nah kalau dari kamu sendiri nih, dari Mama sendiri, Iwan berkecimpung di agama ini gimana menurut Ndu ini? Ya, itu menurut di agama Muslim lah. Kalau memang kamu udah diterima jadi Muslim, ya kalau memang mereka itu rasanya kamu udah pantas jadi ustadz, itu kan terserah kalian. Iya. Berarti kamu nggak masalah sama sekali ya? Maksudnya sama aku nggak masalah. Cuma bagi aku, ku mintakan sama kamu, biarpun kamu sudah ustadz entah jadi apa, kalau mengajak orang yang lain agama supaya jadi Muslim, menurut aku nggak pas. Tapi kalau orang yang datang menyerahkan diri sama kamu, itu yang baik. Ya berarti kalau misalnya mereka ngajak diskusi gitu, bertanya, itu soalnya kan banyak orang-orang bertanya nih, saling bertanya, saling berdiskusi gitu. Nah itu gimana menurut itu? Iya, kalau diskusi itu kan biasanya diskusi tukar pikiran. Iya. Asal jangan dari kamu sumbernya, kamu masuk Islam. Kalau masuk Islam itu, kalau masuk Muslim itu ada bantuan ini, itu. Jangan. Ya karena bantuan itu semua datangnya dari Tuhan. Mau agama Kristen, Buddha, Hindu apa. Ya karena di Muslim juga memang nggak ada ajaran seperti itu. Karena kalau di Muslim itu kan tidak ada paksaan dalam beragama dia. Dia nggak boleh mengajak orang, apalagi dengan iming-iming itu kan nggak ada. Iya. Mengajak orang dengan iming-iming itu kan nggak ada. Aku itu aja yang kumintakan sama kamu. Kalau kamu sudah beda agama dengan aku nggak masalah. Agama itu nggak adanya perbedaan dilihat Tuhan. Perbuatan kita itu yang ada bedanya. Cuma aku itu aja kusarankan sama kamu. Kalau ada orang yang lain agama sama kita, jangan kita iming-imingi supaya
masuk sama kita. Kalau dia menyerahkan diri, ya oke lah. Aku itu aja sarankan sama kamu. Ya ini berarti dari semua agama gitu ya. Mau baik dia Muslim mau ngajak orang Kristen ataupun orang Kristen mau ngajak Muslim. Sama aja agama apapun. Ya itu jadi Agama kamu, agamaku, agamaku. Ya ini jadi penting buat kita nih. Dan kalau di Muslim sendiri memang dia nggak ada paksaan. Dan nggak ada paksaan dan nggak ada ajakan dengan iming-iming itu nggak ada. Itu lebih ke kalau orang mengajak diskusi itu biasa, hal biasa. Iya. Saling diskusi, saling bertukar pikiran Iya. gitu. Nah, begitu juga dari agama-agama lain itu Segala agama. jangan sampai mengajak orang lain itu dengan iming-iming. Misalnya masuk ini, anak kamu disekolahkan ini Iya, gitu ya. Itu Kalau kamu masuk Islam, ada dapat bantuan ini, Iya. ini enggak. Orang Kristen pun, orang apapun, jangan diiming-iming orang Islam. Masuklah ke Kristen. Kalau masuk Kristen, gini-gini. ada Bisa disekolahkan ke Jerman. Iya. Itu. itu memang sangat tidak baik dan merusak harmonisasi. Iya, aku enggak merelakan kamu berbuat kayak gitu. Nah, itu jadi Sebagai penting. aku orang tuamu. Ya, memang itu penting lah buat kita semua. Jadi apa cara pandang kita ketika kita mengajak orang itu dalam bentuk apapun, kita harusnya dalam bentuk diskusi. Diskusi, tanya jawab, saling sharing, saling tukar pikiran gitu. Tidak ada paksaan apalagi iming-iming gitu ya. Nah, itu supaya kita menjaga harmonisasi satu sama lain antar umat beragama. Ini juga penting buat kita nih. Nah, nextnya ini. Apa namanya? Apa kira-kira harapan ke depan untuk Iwan lah? Yang kira-kira Harapanku ke depan untuk kamu, hmm, semoga kamu menjalankan agama yang sudah kamu pilih ini. Jangan salah langkah, jangan salah tingkah. Berbuat dengan sewajarnya, sebaik-baiknya. sejauh ini menurut lu gimana, Kin? Ada salah langkah atau salah tingkah, Kin, selama ini? Kalau perasaanku di rumah ini enggak, entahlah kalau di luar enggak aku tengok, iya kan? Iya. Kalau di rumah ini enggak. Ya, kalau di rumah ini enggak. Dan berita-berita sampai ke Pak Dandu ada kira-kira? Enggak. Ya itu kurang lebih. Sedikit saya tambahkan. Ya apa tuh, Pak? Maksudnya, kau sekarang kan sudah keluar dari agama, dari rumah ini, agama yang pertama, agama rumah inilah, dari Katolik, ya kan begitu. Ini kan berkesinambungan, sebenarnya kan, kita ini berkesinambungan. Maksud saya, ini sampai ke depannya, seandainya kau dapat jodoh, memilih jodoh dan berumah tangga, pun kau sarankan juga jangan karena kau sudah berumah tangga, beragama Muslim, tidak pula bisa kita bersilaturahmi lagi ke depan ini gara-gara dapat kau Orang Islam. memang ya orang Islam haruslah memang dia harusnya yang dia pilih orang Islam. Iya. Tapi mereka itu kan selalu kita ini begini. Sebelum kita dicampuri orang yang ketiga ini, kita masih harmonis. Iya. Adik kakak sama-sama kalian masih harmonis. Setelah masuk orang ketiga ini, itu najis kita ke sana. Mereka Kristen. Tahu kok kakakmu Kristen. Seperti itu. Jadi keharmonisan yang seperti ini harapan kami sebagai orang tua ke depannya ya kau jagalah walaupun kau berumah tangga dengan siapalah itu yang kalau kami tidak pernah pilih suku. Suku itu nggak kami pilih. Yang penting orangnya yang kami harapkan bisa mengerti keadaan rumah kita. Seperti kita yang yang kau bilang tadi, yang bermacam-macam agama kita di rumah ini. Karena orang Karo itu mayoritasnya orang Karo dari sananya pun dari kampung kita, dia tidak terpisah, nggak terkeluar dari adat karena agama. Itu udah jelas kalau orang Karo. Dia nggak keluar dari adat, walaupun apa agamanya. Orang Batak pun gitu. Nggak akan keluar dia dari adat. Kan sebagian ada juga. Kalau orang Batak kan bilang nggak begitu. Karena dia kan bagaimana? Kalau orang Batak mayoritas
kalau keluarganya sudah masuk Muslim, karena dia wajib menjalankan adat pakai jambar. Jambar itu sebenarnya mayoritas orang Batak kan pakai jambar babi. Ada juga enggak. Karena tapi sebenarnya itu sudah diubah. Tapi sebenarnya dari sananya itu jambar. Jadi itu yang bikin susah. Tapi orang Karo kan enggak pakai jambar. Iya. Jambar ini apa nih? Adat itu. Adat yang itu. paling penting. Enggak, maksudnya dalam bentuk apa? Kan enggak. Daging. Daging babi itu dibentuk gambarnya begini, macam hidup dia ditaruh di piring, itulah dijalankan sebagai adat. Oh gitu. Tapi itu pun enggak nyawan. Kalau memang orang Batak itu agamanya Islam, bukan pula babi dibikin. Enggak. Ya, ya itu maksudnya kan berarti dirubah kan. Iya. Dan kan nggak seluruh Batak, misalnya orang Tapsel misalnya Iya. kan, atau Iya. orang kayak Mandeling Natal Ya, gitu kan. dibikin memang adatnya, tapi adatnya itu sudah diganti pula. Tapi dari awalnya mayoritas Batak sebelum tahu agama apapun namanya, karena agama ini kan pendatang. Ya maksudnya sebelum mereka memeluk salah satu Salah agama satu agama. Ya, Waktu karena kan- itu disebut agama Permalin apa? Pelbegu. Ya, enggak ya. Permalim. Permalin dulu. Permalin, bukan Waktu permalin. itu agama itu di tanah Karo baik di tanah Batak Hmm. itu belum ada yang memeluk agama. Itu mayoritas yang disebut jambar itu memang itu. Ya ketika masih masyarakatnya animisme gitu. Ya, kan. animisme, ya macam gitu. Itu termasuk orang Karo pun macam itu. Ya, ya, ya. Ini Bapak masih ingat orang Karo ini banyak ini belum punya agama. Masih banyak yang Bapak tahu belum punya agama. Itu di ketika zaman Bapak ya. Zaman bapak saya lah, nenekmu. Tapi kalau di tahun-tahun sekarang kayaknya udah semua. Ya, bapak tahu bapak kan diapakan juga, dipasu-pasu juga kan artinya sudah tahu agama. Iya, iya, iya. Maksudnya kalau di tahun-tahun seperti tahun modern sekarang ini apa masih ada yang agama-agama? Nggak Nggak ada ya? lah. Yang kok tahun sekarang ini mana ada lagi. Iya. Cuma orang yang tobat yang payah. Iya, iya. Kalau enggak orangnya semua udah tahu agama. Ya berarti zaman bolang kakek kita dulu lah ya. Iya, karena kau zaman ini kau bilang nggak tahu agama itu aneh. Karena Iya, iya. asal dia sudah tamat SD, Mm-mm. pendidikan agama pasti sudah ada kan? Iya wajib ya. Dan harus memilih juga kan. Iya, entah apapun agamanya, tapi di sana kan sudah diajarkan. Iya. Jadi kalau zaman ini ya nggak ada lah. Tapi yang saya bilang ini seperti kakek kau yang dulu, mungkin kalian ini tidak temukan, tapi bapak saya kan saya temukan. Iya, iya. Generasi bapak saya itu masih punya macam itu, tidak punya agama sama sekali. Itu zaman-zaman kita, nenek moyang kita. Iya, kalau soalnya bolang kakek itu kan lahir sebelum merdeka ya Pak ya. Ya sebelum merdeka lah. Di zaman itu yang saya sebut, itu agama itu kan belum menyebar. Iya. Walaupun sudah ada Kristen, sudah ada Islam di Indonesia, tapi tempatnya tertentu. Iya, iya. Belum semua tempat ya. Belum masuk tanah Batak. Kalau Opung dulu udah dari awal beragama, Mak? Iya. Opung.